Oke ya, kita hari ini belajarnya tentang pemerataan pembangunan. Udah buka-buka guys semua ya. Coba amati gambar di depan. Nah nih, gambar di depan menunjukkan apa nih? Ini perkotaan, ini pedesaan. Lalu amati mengapa terjadi perbedaan pada gambar ini? Ada yang bisa? Coba identifikasi apa bedanya kota dan desa. Ada yang bisa? Dan ya, kalau di kota banyak bangunan, pencakar langit, gedung-gedung, kayak kota Padang, banyak kan? Hotel, restoran, belanja. Di mana belanja di sini? Transmart, PA. Lalu ini pedesaan. Pedesaan banyak sawah, rumahnya jarang-jarang kan? Banyak padi. Oke? Siapa yang suka tinggal di desa? Ada? Lebih suka tinggal di mana? Di desa atau di kota? Kenapa? Ada apa di kota? Ada apa di kota ya? Karena kalau di kota aksesnya mudah. Mudah mendapatkan pelayanan kesehatan, mudah mendapatkan sekolah, lalu mudah apa? Transportasi. Kalau mau naik pesawat mudah, ya kan? Jauh-jauh, naik kapal laut bisa, teman-teman. Kita akan memulai. Itu tujuan pembelajaran kita ya. Siswa mampu memahami pemerataan pembangunan dan pemerataan ekonomi sesuai dengan rentang kondisi geografis dan mengambil kegiatan nyata pemerataan pembangunan di lingkungan sekitar serta menemukan kasus-kasus terkini dan mencari solusi. Jadi pembelajaran kita itu, Ibu nanti akan menjelaskan skenario pembelajarannya, Ibu akan menjelaskan slide, PPT, dan memutarkan video pembelajaran, lalu memberikan kalian satu kasus tentang pemerataan yang terjadi di Indonesia, lalu identifikasi apa masalah yang ada di video itu, lalu mengapa, apa langkah pemerintah untuk menyelesaikan masalahnya, dan pembelajaran selesai. Oke ya. Jadi, pemerataan pembangunan itu adalah hal penting dalam pembangunan suatu negara atau wilayah yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial, ekonomi, infrastruktur pada suatu negara. Tentu tadi kan pada gambar yang awal, perbedaan kota dan desa, kita melihat kan banyak perbedaan dari status sosial yang berbeda, jenis pekerjaan orang kota dan orang desa itu berbeda. Kalau orang kota banyak kerja di kantor, kalau orang desa banyaknya kerjanya sebagai petani, membajak sawah. Ada perbedaannya. Lalu demi tercipta kondisi pembangunan dan ekonomi secara merata, maka dibutuhkan usaha pemerintah dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan agar dapat dinikmati semua kalangan. Jadi pemerintah itu di sini tugasnya apa? Walaupun kita tinggal di desa atau di kota, maunya desa dan kota tidak memiliki perbedaan baik dari sistem sekolah, baik dari pelayanan rumah sakit, transportasi umum, tidak ada perbedaan. Maunya semuanya itu sama rata, semua jadi pembangunannya rata dan ekonominya juga meningkat. Jadi waktu kita tinggal di desa nih, waktu pulang kampung, jadi kita ketika sakit, kalau di desa itu paling sering ada puskesmas kan, jarang ada rumah sakit besar. Waktu kita sakit di desa, keinginan dari pemerintah itu kita harus pergi ke kota untuk mendapatkan fasilitas yang lengkap. Jadi nggak perlu pergi ke rumah sakit kota untuk yang fasilitasnya lebih bagus.
di desa aja ada, itu keinginan pemerintah. Makanya pemerintah ada memiliki usaha nih untuk meratakan pembangunan dan ekonominya. Ada video pembelajarannya ya. Bagaimana cara pemerintah untuk mencapai pemerataan ekonomi? Pertama, pemerintah itu menyiapkan apa? Anggaran. Anggaran ini dari mana? APBN. Hadirnya pemerintah itu lewat APBN membutuhkan uang, ya kan? Ya. Uangnya dari mana? Pajak. Ini ada videonya ya. Benar nggak sih kalau tren kasus COVID-19 dunia mulai menunjukkan penurunan? Benar, kondisi pandemi global terus membaik, tidak terkecuali Indonesia. Sekarang, hampir semua negara telah menerapkan restriksi minimal. Dengar-dengar, negara-negara banyak yang mengalami inflasi. Harga komoditas global masih nggak stabil, ekonomi dunia juga melambat. Kalau begini, kondisi ekonomi Indonesia tahun 2023 bakal gimana ya? Iya, jadi risiko yang kita hadapi sekarang udah bergeser dari pandemi ke gejolak ekonomi global. Tapi tenang aja, pemerintah kan udah siapin APBN untuk tahun 2023. Emangnya APBN itu apa sih? APBN merupakan salah satu alat pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Dengan adanya APBN, rencana dan sasaran pembangunan selama 1 tahun dapat terlaksana dengan baik. Gampangnya, APBN merupakan uang rakyat yang dikumpulkan dan dibelanjakan oleh pemerintah. Terus, apa rencana pemerintah untuk APBN tahun 2023? Nah, di tahun 2023 mendatang, APBN memiliki tema peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah menyusun APBN dengan memperhatikan prediksi kondisi ekonomi tahun depan atau biasanya disebut asumsi makro. Dengan asumsi tersebut, pemerintah memperkirakan pendapatan negara tahun 2023 sebesar 2.463 triliun rupiah. Soalnya, selain perekonomian kita yang kuat di situasi saat ini, sistem perpajakan juga semakin baik. Selain itu, kombinasi dari basis penerimaan negara dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat mencatat akibat bencana ini terdapat 16 titik longsor di jalan utama, 2 diantaranya dinyatakan putus total. Kerjaan akan dikebut karena menyangkut proses distribusi perekonomian masyarakat setempat. Edo Eka Rizky, Dika Marianto, Maranatha, Sumatera Barat. Jadi kalau dalam rusak itu banyak mengganggu ya, terutama dalam bidang ekonomi, kepentingan masyarakat ya. Kemarin semenjak putusnya tambahan naik, yang baru dia kena terjang air, itu sayur di pasar aja nggak ada. Saya belanja nggak ada sayur, kosong, gak ada yang jualan. Tapi sekarang udah ada, karena mereka jalannya mutar ya, dari Malang ke Kota Padang, makin jauh ya. Makanya banyak harga naik. Itu dia program pemulihan pasca bencana. Jadi negara ini hadir pasti membawa apa? APBN. Karena untuk apa? Pemulihan, untuk membangun kembali membutuhkan dana. Lalu melakukan pendidikan dan pelatihan
Papua sedang membangun jembatan serta dermaga perahu nelayan yang layak dan lebih kuat. Warga juga meminta fasilitas penunjang ekonomi masyarakat yang mayoritas bermata pencaharian nelayan. Sangat mengharapkan pemerintah untuk peduli kepada kami tentang bantuan transport laut untuk menambah perekonomian keluarga. Ada yang kalau perekonomian sudah difasilitasi dengan alat yang canggih, feeder dengan kamiosun, dengan minyak bensin dengan harga yang mungkin murah dan murah ya. Berarti tidak perlu masyarakat bergerak pemerintah tentang bantuan, mengharapkan belas kasihan pemerintah lagi, mereka sudah bisa makan sendiri. Anggota Komisi 1 DPR RI Dapil Papua yang Penas Maminas akan mendorong pemerintah pusat mencari skema pemberian subsidi agar pendidikan dan layanan kesehatan gratis bagi orang asli Papua lewat dana otonomi khusus. Yang juga mendorong agar pemerintah mengalokasikan anggaran untuk memenuhi sarana prasarana penunjang perekonomian masyarakat, juga penyediaan rumah layak huni. Selain kesehatan atau juga pendidikan gratis, ya, kemudian juga aspirasi dari para nelayan di sini dukungan hotel dan juga tentunya kita akan lakukan sampai memberikan alokasi juga masyarakat yang ada di keluarga. Kemudian juga infrastruktur mereka minta untuk kita bangun di beberapa kampung, ya. Rumah layak huni memang dari tahun ke tahun dialokasikan, tapi memang dengan jumlah warga negara yang pasar ini dialokasikan kita hampir memang tidak cukup juga. Tapi secara tetap mudah-mudahan juga mulai bisa terbantu dan Kabupaten Supiori merupakan wilayah terluar yang berbatasan dengan Samudra Pasifik, Selat Yapen, Selat Aruri, dan Kabupaten Biak Numfor. Adapun perairan Kabupaten Supiori memiliki potensi perikanan yang besar karena terdapat berbagai jenis komoditi hasil laut bernilai ekonomis tinggi. Pemberian dana otonomi khusus langsung ke kabupaten kota di Papua diharapkan implementasi dana otsus lebih maksimal dan tepat sasaran. Kesejahteraan anak-anak di Kampung Soe, Kabupaten Supiori, Papua. Kesejahteraan ini tentunya akan semakin baik. Sudah dapat? Sudah bisa mengidentifikasi masalah dan upaya yang dilakukan pemerintah? Sudah? Sudah? Ada perlu diulang lagi? Ulang? Sudah dapat ya diskusi kelompok ya? Ya, diskusi ya 10 menit ya. Diskusi 10 menit ya. Nanti presentasi ke depan ya untuk mengidentifikasi masalah dan upaya yang dilakukan pemerintah ya. Sudah bisa? Bisa maju kelompok satu? Ayo kita maju ya, kelompok satu ya. Kelompok satu mau maju presentasi. Ayo kelompok satu. Ayo. Sudah ada skip. Ayo cepat, sebentar lagi kita mau pulang. Oke ya. Kelompok dua ya. Fabian mau duluan presentasi sama Fabian. Ya. Ayo kelompok satu.
Perhatikan kelompok 1 ya. Baris. Sini lagi sini, Ustaz. Ya, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 akan menjelaskan masalah yang terjadi di video tadi yang akan dibacakan oleh penanya. Masalah yang terjadi di dalam video tadi, yang pertama kondisi rumah yang tidak layak, yang kedua perekonomian di sana tuh minimnya fasilitas pendidikan dan bahan bakar yang mahal. Selanjutnya upaya yang dilakukan pemerintah yang dijelaskan oleh Allah. Pemerintah harus menguji tentang penyelenggaraan sarana dan prasarana fasilitas. Yang kedua, lapangan kerja masyarakat, memberi fasilitas sekolah yang lengkap agar mereka bisa sekolah. Menurunkan harga bahan bakar agar mudah melakukan transportasi dan meningkatnya perekonomian. Yang dapat saya sampaikan, saya akhiri dengan Jelas? Ya. Jadi, masalah yang ada di video tadi pertama itu apa? Adanya bensin mahal. Mereka meminta bantuan apa lagi? Perahu. Ya kan? Lalu rumah layak huni. Kemudian sekolah gratis. Nah, dari masalah yang mereka miliki ini, maka datanglah di situ peran dari pemerintah yang menggunakan dana dari masyarakat. Salah satunya APBN ya, seperti memberikan, kenapa bensinnya mahal? Karena aksesnya susah, sampai ke Papua itu susah ya, daerahnya 3T lagi. Lalu memberikan rumah layak huni, ada rumah bantuan yang diberikan. Lalu pemerintah itu membangun sekolah gratis, oke? Nah sekarang kita akan melakukan post test. Berikut soal post testnya ya. Assessment akhir. Kerjakan di kertas yang mandiri ya, oke? Waktunya 5 menit ya. 5 menit. Apakah ada yang ingin ditanyakan kepada pembelajaran kali ini? Tidak ada. Minggu depan kita akan belajar tentang dari pembahasan ekonomi, ya kan?
diperlukan. Karena wanginya, wangi itu jauh-jauh. Yang pada dia lupa itu hanya setiap hidup kami. Sulit sekali. Sayur-sayur di sana itu mahal. Yang biasanya saya beli di Medan, saya orang Medan. Saya beli wortel di Medan itu 3.000 sekilo. Saya di daerah tugasnya harganya 20.000. Karena apa? Kenapa bisa ya? Ya ada sekarang pimpin doa. Ayo pimpin doa. Siapa pimpin doa? Ya, mulai berdoa ya. Jawab berat, bersyukur. Kalian pulang hati-hati ya. Terima kasih.